Elsa Frugal Vlog. Elsa Frugal Vlog. Halo guys, welcome to vlog. Apa tadi? Vlog. Kita sekarang lagi produksi seperti biasa. Ini daily rutin kita. Kalau saya biasa megang 15 kilo. Nah, untuk di 5 kilo biasa ada Gibran. Itu untuk 5 kilo kita fullin kapasitasnya di 5 kilo juga. Jadi barang masuk di 5 kilo. Kalau untuk ini 15 kilo biasa kita pakai range-nya kita antara dari 9 sampai ke 13 kilo maksimal. Soalnya kalau kita maksimalin di 15 ya banyak faktor yang kita hindari. Ini lagi masuk bins komersilan untuk kebutuhan B2B kita. Nah, biasanya per hari kita kurang lebih 10 sampai 15 batch. Total produksian per hari di 100 sampai 200 kiloan per hari seperti itu. Kalau untuk profil di 15 ini kita biasanya ngebagi ada 3 kurang lebih. Kejaran untuk medium roast, medium plus, medium to dark, atau dark roast. Ini sesuai kebutuhannya. Untuk beans regular Frugal biasanya kita ada di medium sama medium to dark roast. Ini kita lagi ngeroast yang dark roast, beans komersilan. Nah, biasanya untuk patokannya kita ngejar Actron sekian biar kurang lebih rata untuk di setiap roastingannya, di tiap batchnya. Ini kita kamojang. Ayo Dam, 1, 2, 3. Nah, ini untuk beans komersil kebutuhan B2B kita ya lumayan per bulannya kita ngirim cukup banyak ke mereka. Nah, ini kebetulan suka ada yang nyangkut jadi harus dilakukan prosedur ketok-ketok sedikit. Yang nyangkut itu antara lain biji-biji kecil atau green bean yang turunnya nggak maksimal, nggak semua turun. Ya sama mengantisipasi ada sesuatu lain, jadi sebisa mungkin kita coba keluarin yang ada di saluran itu. Terus biasanya setelah roasting, kurang lebih ada ya kayak cap kolektor juga. Ini fungsinya dia untuk menampung biji-biji yang jatuh dari drum. Antara drum sama front plate ada gap, nah beans pada jatuh ke yang kolektor ini. Kita biasa nyebutnya samurai. Jadi setelah dingin, setelah dari agitator, kita masuk ke alat ini. Ini distoner kita yang kita pakai habis-habisan. Nah, fungsinya distoner apa? Dia memisahkan batu dan barang-barang lain seperti paku kayak gitu, besi-besi. Kalau ada di dalam si green bean-nya, setelah di roast, beans dingin, kita masuk distoner. Setelah itu, nah jadi sistemnya beans masuk ke bak ini, bak penyimpanan. Oke, masuk ke bak penyimpanan dari agitator, dari mesin roasting. Habis itu disedot ke saluran ini. Nah, ke sini itu barang-barang yang harus kita buang. Nah, ini kapasitasnya kurang lebih 10 sampai 15 kilo. Nah, kalau untuk ngedinginin kita 4 sampai 5 menit udah dingin, udah aman. Udah bisa masuk ke distoner. Kita kalau yang masuk di stoner itu kita usahain semua beans karena kita nggak bisa memastikan 100% kalau beans itu bersih dari batu. Dengan cara ini kita meminimalisir kandungan barang lain yang ada di dalam roasted beans. Kita usahakan selalu nyampe ke customer beans selalu bersih, nggak ada barang-barang lain yang bisa merusak grinder dan alat-alat. Iya. Quality tentu kita jaga. Kamu ngerekamannya bantuin saya nih, Bang. Pan, satu, Pan. Kamu aja. Membantu angkut. Ntar ambil karung dulu. Sip. Non. Itu tolong berdiriin dong, yang biru. Ini beans dari Kamojang, komersilan Kamojang. Komersilan? Dari Kamojang. Nah, untuk komersil kita usahakan untuk fisik selalu utuh. Ini kita masuk batch 10 kilo. Iya, beans Kamojang komersil kita masuk 10 kilo untuk dark roast. Seperti itu. Hayu. Naik dulu. Kalau udah dingin kita diamin dulu di sini.
karena ini bisa masuk kurang lebih sampai 15 kilo. Jadi kita nunggu batch selanjutnya biar dingin. Pas dingin baru kita sedot semua ke dalam destoner. Nah, untuk protokol roastingnya biasa kita per batchnya kita kasih jarak waktu kurang lebih di 5 menit. Nah, setelah itu kita panasin lagi ke suhu charge-nya yang di kisaran 205 kurang lebih. Dengan kapasitas 10 kilo, 205 kita ngejar roasting yang lumayan cepat. Range-nya di 10 menit sampai 11 menit udah beres. Kurang lebih udah di charge temperatur yang kita tentukan. Beans langsung masuk dari hopper. Udah itu ya, kita lakukan proses roasting kurang lebih yang tadi 10 sampai 11 menit. Nah, kita ngejar dark roast kurang lebih di kisaran akron 45-an. Nah, ini sebenarnya untuk standby kita udah di posisi on. Jadi ini cuma ngatur RPM si kipasnya, si penyedotnya. Kita nggak nyedot terlalu kencang RPM-nya karena takutnya batu-batunya juga ikut naik. Kita tarik penghalangnya. Udah, kita tunggu sampai beans yang ada di sini habis masuk ke dalam semua. Untuk sekarang saya bersama Mas Gibran. Halo teman-teman Fugofolk, asik. Nah, kalau tadi Firman lagi ngerosting beans komersil untuk kebutuhan B2B, di sini saya lagi ngerosting beans Slam Dunk, beans dari Brazil. Profile roast dari Slam Dunk ini di medium. Di medium kita lumayan sih cukup rame ya peminatnya si Slam Dunk ini. Sekarang udah di batch 12. Dari tadi kita start jam 8 pagi sampai sekarang tengah siang lah. Nah, selain beans espresso sama beans komersil tadi yang profile dark roast, kita juga ada ngerosting beans filter, teman-teman. Tapi kebetulan tadi pagi udah di roasting. Jadi biasanya setelah roasting kita ada QC, cupping. Nah, nanti kita cupping bareng-bareng, biasanya sore atau jam-jam segini lah. Nanti bisa langsung ikutin terus kegiatan roaster Fugol hari ini. Nah, jadi setelah beans masuk itu dia fase drying, udah masuk fase dehydration, jadi pelepasan kadar air di dalam beans, terus dilakukan penyerapan panas oleh beans. Nah, setelah itu masuk ke masa yellowing atau namanya Maillard reaction. Jadi perubahan kimia yang ada di dalam biji kopi yang merubah menjadi gula. Jadi kenapa kopi rasanya bisa manis, kompleks, sama acidity-nya enak, itu banyak berpengaruh dari proses Maillard ini. Setelah proses Maillard, masuklah proses development. Jadi proses development ini adalah penentuan kejaran kita untuk profile roast-nya mau kayak gimana, apakah light roast, medium roast, atau dark roast. Di masa ini ya sama krusialnya, di 3 fase itu sebenarnya krusial semua. Nah, di fase development kita harus bisa menyesuaikan antara waktu dan suhu, dan waktu kita harus bisa menyesuaikan ya secara sinkron, karena ya lumayan menjadi faktor utama gitu menghasilin, yang bisa ngasilin rasa itu oke atau enggak, yaitu di masa development dari suhu dan waktu. Nah, ini biasanya kita untuk fase dehydration kurang lebih terjadi di 1 menitan. Nah, setelah itu di turning point kita naikin gas. Habis itu masuk ke masa Maillard di 4 menit sekian. Setelah Maillard masuk ke first crack kurang lebih di 7 sampai 8 menit. Range waktunya di segitu. Nah, setelah itu crack kurang lebih 7 sampai 8 menit. Kita development untuk beans yang dark roast itu kurang lebih di 20-an derajat plusnya. Untuk waktunya kurang lebih di 2 menit sekian. Nah, ini kita ngejar rasa-rasa yang dominan manis. Jadi menghindari acidity yang muncul di beans Arabica espresso ini. Fungsi cupping ya kita evaluasi rasa apakah sesuai seperti biasanya atau enggak gitu. Nah, kalau misalkan udah sesuai,
bisa kita pasarkan kurang lebih resting 2-3 hari. Nah, jadi setelah roasting biasanya kita lakukan QC. Yang tadi Gibran bilang QC teh apa QC-nya? Kita cupping. Nah, cupping itu fungsinya evaluasi rasa secara keseluruhan. Nah, yang menentukan beans ini udah bisa dijual atau belum, ya itulah dari si cupping itu. Nah, ini 3, 2, 1, keluarin Mang, siap. Nanti ada batch selanjutnya, tapi bakal dilanjut sama teman-teman yang lain. Kita ini harus kita cupping dulu. Sesi cupping beres, kita lanjut produksian lagi. Nah, setelah roasting jangan lupa Bran, tolong pedang. Nggak usah kan udah tadi. Oh, ayo, ini kita mau cupping, tapi saya ambil barang-barang saya dulu. Boleh? Bentar atuh, buru-buru amat. Nah, biasanya untuk cupping kita lakukan di bar, antara di bar atau di atas bersama kojon dan cimen. Nah, terus yang tadi kita setelah produksi kita masuk ke sesi cupping. Nah, sesi cupping ini kebetulan ini udah beres, tinggal kita coba. Biasanya kita mengikuti protokol yang udah ditentukan untuk cupping. Kita lanjut coba aja mungkin ya. Oh, si pinter saya jelasin. Tadi ini udah disiapin Dean ya. Jadi kita rolling mengisi pos-pos yang harus diisi biar semua kekerjain. Nah, sebenarnya untuk roastingan filter yang terpenting dari segi intensitas dia oke gitu, maksudnya nggak under atau nggak over. Terus dari segi aftertaste kita ngejarnya manis, sama dari segi flavornya sebisa mungkin jelas, dalam artian ya emang udah well developed gitu loh. Nah, sekarang ada ya Bali Honey, kaki AN sama watermelon. Nah, sejauh ini Bali Honey sama kaki AN anaerob natural, kaki AN tuh kaki guntur anaerob natural. Dua ini udah masuk kriteria kita, jadi masih aman gitu. Nah, terus untuk yang WMS masih masuk kriteria kita. Bukan masih, sudah masuk kriteria kita. Jadi menurut saya ini masih semuanya bisa untuk dijual. Menurut Tean bagaimana? Aman aja. Ya, oke. Untuk teman-teman yang mau coba bisa langsung check out Bali Honey atau Bali Passion Fruit, kaki guntur natural sama watermelon, bisa check out di online marketplace. Nah, teman-teman, setelah QC ini, setelah cupping ini, kita biasanya nginformasin lagi ke teman-teman untuk bagian packing, ke teman-teman bagian packing kalau beans yang diproduksi dan sudah di QC ini udah aman, udah bisa lanjut ke packing. Nah, untuk dari roasting paling segitu dulu. Sampai ketemu di video roasting selanjutnya. See you. Oke. See you minggu depan teman-teman great people. Salam olahraga. Alpha,